depan, gerak. Gerak, gerak. Seret ke depan, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Dan sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya kepada Dafa. Bu minta untuk menyiapkan dan berdoa. Siap, gerak. Sebelum mulai kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Ada yang datang ya? Iya, Bu. Ya, semoga semuanya hadir. Dan sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, ya, silakan Ananda semuanya siapkan dulu di mejanya buku yang kita butuhkan, HP-nya juga, kemasan makanannya apakah sudah disiapkan? Dan kemudian lihat dulu di bawah meja kamu, apakah sudah bersih atau ada sampah? Kalau ada sampah, tolong sampahnya dibuang keluar. Oke? Oke. Dan kita mulai. Masih semangat? Masih, Bu. Ya. Pada pertemuan hari ini kita membahas tentang zat aditif makanan. Dan sebelum kita masuk ke materi ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi apa? Sistem pencernaan, ya. Ibu ulang sedikit lagi, ulang lagi yang kemarin ya, yang kita pelajari kemarin. Ini adalah gambar apa ini? Ya, organ pencernaan pada manusia. Siapa yang tahu yang nomor satu ini apa? Di tangan. Yang tahu di tangan? Ya, Dila. Mulut. Organ yang kedua? Emma. Esofagus atau nama lainnya? Kerongkongan. Organ yang ketiga? Bintang. Hati, Bu. Yang ketiga? Lambung. Lambung. Kita kaitkan materi ini dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang Zat aditif. zat aditif. Ini nampak gambar apa ini? Gambar apa ini? Ini gambar nih minuman. Ada 3 warna. Menurut kamu kira-kira apa yang bisa kamu bayangkan mengenai rasa minuman yang ada di gambar ini? Manis. Rasanya manis, ya. Kalau yang warna pink rasanya apa ini? Strawberry. Kalau yang di tengah? Jeruk. Kalau yang di pinggirnya lagi? Itu adalah Melon. melon. Nah, pertanyaan kedua, apakah menurut kamu minuman tersebut sangat menarik? Ya, sangat menarik. Yang ketiga, tahukah kamu minuman tersebut mengandung zat aditif? Tahu. Kalau tahu, kira-kira zat apa yang kandung dalam minuman 3 ini? Warna dan manis. Nah, silakan Abi dibaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis zat aditif pada makanan dan minuman dengan benar melalui diskusi kelompok. Dan yang kedua, Imron. 2. Peserta didik dapat menganalisis fungsi zat aditif pada makanan dan minuman dengan benar melalui diskusi kelompok. Dan lanjut, teknik penilaian. Jadi pada kita hari ini itu ada 3 teknik penilaian yang akan Ibu ambil. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, penilaian sikap ini Ibu ambil dari diskusi kelompok kamu nanti. Makanya kalau nanti kerjanya dibagi tugasnya dan kerjasama. Ya. Kemudian yang kedua adalah nilai pengetahuan. Ini dari nilai pretest dan post-test. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ini dari nilai presentasi nanti masing-masing kelompok ke depan. Ya. Kemudian sekarang Ibu
HP-nya dan buka link yang sudah Ibu kirim di grup. Sudah? Ya. Ini hasil perolehan dari nilai pretest kamu. Ibu tampilkan 5 siswa. Itu yang pertama itu Asifa memperoleh nilai 50, kemudian Imron 70, Dila 30, Aurel 60, dan Putri 70. Nah, ini perolehan nilai pretest kamu. Dan Ibu harapkan dengan kita membahas ini nanti nilai postasnya lebih bagus lagi. Ya, bisa dipahami? Ya. Alur pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu nanti membentuk kelompok, ya. Yang kedua melaksanakan diskusi kelompok. Yang ketiga adalah menyajikan hasil diskusi. Yang keempat adalah melakukan evaluasi. Lanjut. Nah, silakan simak video ini, ya. Kamu amati, kamu pahami apa yang disampaikan. Ya, kita mulai. Siap? 22 siswa sekolah dasar di Indramayu Keracunan usai menyantap jajanan di lingkungan sekolah. Mereka mengalami pusing dan mual hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sejumlah siswa sekolah dasar negeri Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ini terbaring lemas di Puskesmas Sukra. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa harus mendapatkan cairan infus lantaran kondisinya melemah setelah mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah. Sedikitnya sebanyak 22 siswa ini mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan anak berupa makaroni yang dijual di sekitar sekolahan mereka. Dari video ini sekira apa yang bisa kamu sampaikan atau kamu kasih argumen atau pendapat? Pensa, apa argumen atau pendapat yang bisa kamu munculkan dari penampilan video barusan? Ya, Dila? Penyebab siswa dan siswi keracunan adalah karena mengonsumsi jajanan makaroni yang mengandung zat yang sudah terlalu. Ada lagi yang lain? Kira apa pendapat kamu tentang video ini, ya, Naya? Ada 22 siswa-siswi sekolah SD yang karena mengkonsumsi makaroni secara leluasa dan ada 22 siswa-siswi itu ada 13 orang yang perlu dirawat inap. Oke, nah sekarang kita langsung ke kelompoknya saja. Jadi kamu silakan duduk sesuai kelompok yang kemarin sudah Ibu bagikan. Dan di KPD dibagikan beserta dengan
Ya, kita sama-sama kegiatannya ya. Ya, Bu. Ada tugas masing-masing. Abi, jas hujan. Sebelum kita presentasi ke depan, ya semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Biasa kita bermain dulu. Kalau ibu mengatakan gajah, berarti kecil. Kecil. Semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Terbalik. Dah? Dah. Konsentrasi ya. Uji konsentrasi. Dah? Dengarkan instruksi dari ibu. Siap? Siap, Bu. Gajah. Kecil. Gajah. Kecil. Ekspresi tangan juga ada. Gajah. Kecil. Angkat atas. Kenapa? Gajah. Kecil. Semut. Besar. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Semut gajah. Besar. Besar. Kecil. Semut gajah. Besar. Kecil. Semut. Besar. Semut. Besar. Tangannya semut. Besar. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Gajah. Kecil. Semut gajah. Besar. Kecil. Silakan dulu, tepuk tangan. Masih, Bu. Masih. Dan sekarang kita presentasi ya. Yang maju dulu adalah kelompok 1 ya. Kepada kelompok 1 ibu persilahkan. Ada timur, ada selatan, ada barat dan juga utara. Salam hormat kami ucapkan untuk teman-teman yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya? Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai zat aditif pada makanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bintang Sarki. Saya Salsabila Mesaro. Saya Sofina Wijayanti. Saya Anila Fitri. Saya Aula Fiana Putri. Baiklah, langsung saja kami akan memulai presentasi kami. Materinya adalah zat aditif volatile. Zat aditif dibagi menjadi dua. Yang pertama zat aditif alami dan zat aditif sintesis atau buatan. Zat aditif alami terbagi menjadi 5. Yang pertama pewarna. Contohnya wortel, kunyit, daun pandan, dan daun putih. 2 pemanis. Contohnya gula, tebu, gula aren, gula jawa atau gula kelapa, dan madu. 3 antioksidan. Contohnya vitamin C dan E. 4 pengawet. Contohnya garam dapur, bawang putih, jeruk nipis. 5 penyedap. Contohnya garam dapur, bawang putih, santan, susu, kaldu, dan cabai merah. Baiklah, sebelum kami menutup presentasi kami akan membuka sesi tanya jawab. Dari teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan Emma. Silakan, Emma. Nama saya Emma Dahlan Sumpah dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa zat yang paling sering ditemukan dalam makanan sehari-hari dan apa fungsi utamanya? Kami akan menjawab pertanyaan dari
Baiklah, sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Bu Dina memegang bonsai, lalu duduk memakan stroberi. Presentasi kami selesai di sini. Saatnya kami mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2 silakan maju. Jalan-jalan ke Jakarta. Berkunjunglah ke kota tua. Itulah 1, 2, dan 3. Presentasi ini akan kami buka. Wabarakatuh dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu yang terdiri dari 5 orang dan saya sendiri yang bernama Abi. Kemudian ada yang bernama Saya Salam Putri. Saya Mary Sofia. Saya Delta. tanpa memperpanjang kata lagi, langsung saja kami bacakan hasil diskusi kami yang bertema zat aditif. Baik, fungsi yang dari zat aditif. 1. Pengawet. Zat aditif yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dari dunia makanan. 2. Pewarna. Zat aditif yang sering digunakan untuk menambahkan dan memberi sedikit warna agar tampilan makanan dan juga minuman menjadi dengan ini menarik dengan tujuan untuk mengumpulkan dan merangsang nafsu makan. Sebelum kami membubarkan dari kelompok kami, adakah salah satu yang ingin bertanya? Ada yang mau tanya? Ya. Oke, bila. Mengapa zat aditif perlu ditambahkan pada bahan makanan atau minuman? Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Zat aditif pada makanan berguna untuk menjaga makanan agar tetap segar dan tahan lama, serta meningkatkan cita rasa dan memperlindah tampilannya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami tampilkan. Bila ada salah kata atau terbata-bata, mohon kami maafkan sebesar-besarnya. Baik, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai topik pembelajaran pada siang hari ini, yaitu mengenai zat aditif. Tapi sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi kalau tidak kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Alfirsa. Perkenalkan, nama saya Imran Algoin Sahro. Perkenalkan, nama saya Arya Pradana. Perkenalkan, nama saya Dila Mulyariska. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lutfi. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Ada kingkong bagi makan nasi. Jangan bengong, ayo simak presentasi kami. Dapat dari zat aditif yang ditemukan pada jenis pengawet, pewarna, pemanis, dan penyedap. Yang pertama, pengawet. Salah satu dampak pengawet makanan terhadap kesehatan bila dikonsumsi berlebihan adalah dapat meningkatkan resiko gangguan jantung. Bahan pengawet makanan, terutama yang mengandung garam, dapat menyebabkan pembuluh arteri mengeras dan menyempit hingga memicu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua, pewarna. Menurut jurnal Frontiers in Microbiology, Zoid, mengonsumsi terlalu banyak zat pewarna ini dapat mengakibatkan alergi, mual, intoleransi makanan, penyakit jantung, hingga kerusakan otak. Yang ketiga, pemanis. Menurut aladokter.com, tidak hanya sakarin dan aspartam, pemanis buatan lainnya juga diduga dapat menimbulkan beberapa efek samping, seperti meningkatkan resiko penyakit ginjal, diabetes, dan gigi berlubang. Yang keempat, penyedap. Menurut hellomph.com, penggunaan penyedap pada makanan cepat saji
ayam goreng. Apalagi menggunakan MSG dalam kadar yang sangat banyak, misal 12 gram tiap harinya. Bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti gangguan lambung, mual-mual, gangguan tidur, reaksi alergi, hipertensi, diabetes, kanker, asma, penurunan kecerdasan, dan kelumpuhan. Baiklah, sebelum kami menutup presentasi kami pada siang hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, Najwa. Saya tadi waktu ya, saya ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari dampak berbahaya dari zat adiktif? Baiklah, izinkan kami untuk Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari peserta. Menurut kami, cara untuk menghindari mengonsumsi makanan beradiktif yang berlebihan adalah mengurangi mengonsumsi makanan cepat saji yang biasanya seperti mie ataupun fast food lainnya. Yang kedua, memperbanyak mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang sehat. Baiklah, sekian terima kasih. Hari Sabtu terasa indah, melihat pelangi bercahaya. Maaf kalau ada kata yang salah, namanya juga manusia. Jika ada kurangnya, kami minta maaf. Jika ada lebihnya, tak perlu dikembalikan karena kami orang yang ikhlas. Sekian presentasi kami siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir kelompok 4. Masak kuah ditambah kecap. Kecap mahal dari kata Papua. Kata-kata akan saya ucap untuk berbeda berhadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Seiring dengan perkembangannya zaman, kesehatan menjadi hal yang semakin penting. Tapi apakah kita benar-benar tahu bagaimana cara menjaganya? Berdiri kami sini untuk membahas tentang cara upaya menjaga kesehatan. Di sini kami sedang mendiskusikan ada 6 upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, sebelum kita membeli produk tersebut, kita membaca komposisi produk yang akan dibeli untuk mengetahui apakah ada zat makanan yang tidak baik dikonsumsi terkandung dalam makanan tersebut. Yang kedua, memilih makanan organik karena biasanya makanan organik diproduksi tanpa menggunakan zat aditif. Contoh makanan organik itu seperti buah-buahan dan sayur. Yang ketiga, menghindari makanan cepat saji karena makanan cepat saji biasanya mengandung zat aditif seperti pengawet, pemanis, dan lain-lain. Yang keempat, mengonsumsi makanan segar, contohnya buah-buahan, sayur, dan daging. Yang kelima, mengganti minuman manis dengan air atau teh. Dan yang keenam, memberi edukasi kepada masyarakat tentang zat aditif dan upaya menjaga kesehatan dengan mengurangi konsumsi makanan cepat saji. Ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Ferdinand Alfisa, perwakilan dari kelompok 3. Apa jika kita selalu memperhatikan pola hidup sehat? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu kelompok 3, yaitu mengurangi resiko terkena penyakit dan mendukung kesehatan jangka panjang. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya. Dan dari 4 kelompok yang sudah presentasi kira-kira kelompok siapa yang bagus presentasinya? Kelompok 3. Oke, jadi dari yang sudah kita bahas hari ini, yang sudah kamu diskusikan tadi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kamu ambil? Sebaiknya kita mengurangi konsumsi zat aditif yang berlebihan karena dapat menyebabkan banyak penyakit dan kita harus menjaga pola makan yang sehat. Ya, kita harus mengurangi mengkonsumsi zat aditif secara berlebihan. Yang kedua, ya Bintang. Kita sebaiknya mengonsumsi makanan
seperti buah-buahan, sayur-sayuran dibandingkan dengan makanan kemasan. Sekarang kita melakukan post test yang mengukur setelah kita belajar, kita bahas apa pengetahuan yang kamu peroleh sekarang ini, apakah nilai tes tadi akan menjadi lebih baik lagi. Dan silakan diambil HP-nya, silakan dikerjakan lagi di soal yang sudah dikirim tadi. Oke, siap? Dah? Dah? HP-nya letak? Dah, lihat ke depan. Ya, Ibu mau merefleksi kamu dulu. Nah, pertanyaan pertama. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Ya. Yang kedua, bagian mana yang menurut kamu paling sulit dari pelajaran kita hari ini? Tidak ada. Gak ada yang sulit? Oke, nanti mulai dari hasil post testnya. Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Belajarnya ya. Kemudian yang keempat, bagian mana dari pembelajaran ini yang menurut kamu menyenangkan? Semuanya. Semuanya, ya bagus, mantap. Jadi kira-kira bisa dipahami yang kita pelajari hari ini? Bisa? Dah. Jadi untuk yang lanjutnya, ya untuk pertemuan kita hari Rabu ya, hari Rabu, kamu meminta untuk membaca materi tentang zat adiktif dan psikotropika. Bedakan ya. Kalau yang hari ini zat ya zat aditif. Kalau yang kita bahas hari Rabu besok itu tentang zat adiktif dan psikotropika. Nah, ini berkaitan dengan narkoba ya. Jadi kalau dibaca nanti ya Ibu akan kirimkan seperti biasa ya video pembelajaran atau nanti PPT-nya. Dan Ya, Bu. oke. Karena materi kita sudah selesai, ya silakan disiapkan, dirapikan semua tulisnya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.